alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan rahmat sayangnya kita bisa berjumpa, bisa berkumpul kembali di siang hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang insya Allah akan dilakukan oleh rekan-rekan guru kita, 2 orang CGP Angkatan 7 di SMA Negeri Jakarta, yaitu Bapak Foy Ahyo MPD dan Bapak Muhammad Yahya SPD. Salam dan salam tidak lupa kita serahkan pada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta dan sahabat ya, dan insya Allah juga kita termasuk dalam istiqomah yang akhir. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA 12 Jakarta, Bapak Cikowojo MSI yang pada kesempatan siang hari ini beliau izin dan mewakilkan kepada saya karena beliau sedang takziah karena ada salah seorang rekan guru SMA 31 yang meninggal, guru bahasa Inggris, dan beliau melayat ke sana takziah beserta dengan Pak Cahyo. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Ibu Wakil beserta dengan staf, dan tidak lupa pada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada siang hari ini membersamai narasumber kita, yaitu Bapak Foy dan Pak Yahya. 1.4 ya. Jadi kalau dalam pendidikan guru penggerak itu terdiri atas 3 modul dan masing-masing modul itu terdiri lagi bagian-bagiannya. Modul 1 sendiri terdiri atas modul 1.1 hingga 1.4 dan budaya positif ini ada di 1.4. Nah, di setiap kegiatan modul itu dimulai dengan eksplorasi konsep, mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian kolaborasi ya, ruang kolaborasi, sampai kemudian kegiatan restitusi yang dilakukan oleh Pak Foy kepada murid, di mana di dalam pendidikan guru penggerak ini kita diajarkan pada saat menghadapi murid yang bermasalah, maka kita bisa melakukan dengan teknik pendidikan restitusi yang tadi Pak Foy tayangkan. Jadi kita akan semakin tahu budaya positif apa yang sebenarnya bisa kita kembangkan dan kemudian menjadikan lingkungan pendidikan di sekolah kita itu menjadi lebih baik dan kondusif, begitu ya. Jadi kita ikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan seksama, kita ambil manfaatnya, kita coba memahami, dan syukur-syukur kita juga bisa ikut melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja, dan sukses untuk Pak Bos serta Pak Yahya untuk kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Bapak Ibu, tidak bermaksud untuk menggurui atau tidak bermaksud juga untuk mengajarkan sesuatu, tapi ini hanya berbagi dari apa yang sudah kami pelajari. Memang di modul 1.4 ini tugasnya sudah mulai merambah kepada warga sekolah. Kalau di 1.1 sampai 1.3 kami masih mandiri, mencari bagian-bagian tersendiri tugas itu masih mandiri. Ini nanti mungkin untuk Pak I juga bisa menjadi pembelajaran juga. Kalau tugas-tugas seperti ini ternyata memang pada akhirnya harus melibatkan warga sekolah. Dan kalau saya lihat ilmunya memang bagus sekali dan sangat berbeda dengan keseharian kita di sekolah, jauh sekali berbeda. Nah ini makanya pada hari ini capaian pembebasannya ada 3. Yang pertama, paling tidak kita memahami kembali konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nanti akan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, karena kita bercanda sama Pak Yahya juga berpihak pada murid, ternyata memang kita nggak bisa lagi macam-macam sama murid. Artinya macam-macam di sini pengaturannya kita memang harus baik, harus wise, harus melakukan sesuatu. Tapi ilmunya dulu kita belum tahu. Ternyata ada nama-namanya. Oh ya sudah, mari kita sama-sama pelajari. Ya, kemudian yang kedua kita akan melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin. Saya beberapa hari memang sengaja melihat di depan gerbang bersama Pak Tomo ya, anak-anak dari yang mulai 26 orang terlambat dan sebagainya. Kalau menggunakan segitiga restitusi ini ya mungkin perannya lebih kepada wali kelas.
Nah, berikutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Alhamdulillah SMA 12 sampai hari ini dalam tanda petik budaya positifnya sangat luar biasa, saling mendukung, saling mensupport, saling memberikan masukan, dan itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita nyaman dan enak dalam bekerja dalam bentuk apapun. Meskipun konsumen pertama kita adalah murid, tetapi kalau kita bermasalah dengan warga sekolah, yaitu berpengaruh pada kinerja kita juga. Ini Bapak Ibu, capaiannya tadi sudah, kemudian capaian khususnya nanti kita lewati saja. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu, antara setuju dengan tidak setuju, kita boleh nanti angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Yang setuju angkat tangan. Oke. Mendisiplinkan anak ya. Baik, silakan turun Bapak Ibu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya, dan ini juga sudah kita akui ya Bapak Ibu ya, ketika mereka terlambat, yang setujunya masih agak banyak nih. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Nanti penghargaan seperti apa? Nah, jadi kesetujuan Bapak Ibu itu kita simpan dulu. Nanti mudah-mudahan sih ada hal yang kita dapatkan dari sini. Tadi bisa jadi ada yang kekeh. Pokoknya dia harus setuju dengan dia punya alasan tersendiri seperti ini. Nah, topik pembebasan hari ini agak banyak memang. Di 174 kita agak walahan yang berikan. Modulnya banyak banget dan bacaannya itu luar biasa. Berikasnya juga harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita akan bermain. Saya minta tolong 2 orang. Di sini ada 2 sahabat yang sudah saya amati sejak, Bu Rahmi dan Bu Dwi. Saya minta tolong untuk ke depan dulu. Bu Rahmi dan Bu Dwi. Ya, mudah-mudahan pengamatan saya nggak salah gitu ya. Silakan Bu Rahmi dan Bu Dwi. Kita main drama sedikit ya. Oke, saya tidak akan, saya akan menjadikan Bu Rahmi yang A, Bu Dwi yang B. Silakan maju dulu. Saya akan membisikkan kepada yang di sini yang A. Yang E. Yang nanti itu atu-atu. A dan B. Yang A siapa ya? Bu Rahmi. Bu Rahmi. Tahan dulu apa itu tanda tangannya? Nanti. Mana sih nanti yang di Untuk Bu Dwi, Bu Rahmi udah saya kasih sesuatu yang sangat di. Sekarang silakan Bu Rahmi berhadapan dengan Bu Dwi. Bu Dwi, ini terus terang di tangan kanan Bu Rahmi ada sesuatu yang sangat berharga, yang apabila Bu Dwi bisa memaksa Bu Rahmi untuk membuka halaman tangan itu, Bu Dwi akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi di posisi ini Bu Rahmi orangnya kekeh. Dia akan mempertahankan hal tersebut. Budi boleh merayu, boleh sampai marahin dia, segala macam, sampai dia buka itu kepala tangannya. Ya. Baik, kita akan jatuh lagi. Ini hanya action saja, tetapi mudah-mudahan bisa membuka cara kita tentang sebuah paradigma. Paradigma itu adalah pandangan umum yang selama ini kita pegang. Itu bisa jadi berubah, bisa jadi tidak. Ini tergantung 2 orang ini. Ya, tetapi lebih nyata ini pasti terjadi. Kita persilakan Dwi untuk meraih Bu Rahmi.
Oke, kita bos dulu, terima kasih sudah hadir dan lebih. Silahkan duduk. Ya, mungkin kita akan punya cara yang lebih keras. Kalau tahu tangan Burami itu adalah uang 100 juta, kita akan minta lebih keras. Kan Budi udah dapat bocoran kan Burami pegang duit 100 juta di toko aja gitu kan. Ya, dalam bentuk rekening atau apa bahasanya. Nah, di sini sama seperti kita, diibaratkan paradigma kita selama ini merasa kalau kita memberikan hukuman kepada anak itu untuk mendisiplinkan. Kenapa saya katakan seperti ini? Ini yang terberat di Pak Tomo, karena beliau menghadapi tiap hari menghadapi, dan juga tim ya, sampai mencatat dan lain sebagainya, piket dan lain sebagainya. Sebenarnya harus gimana sih? Harus seperti apa sih yang kita lakukan kepada siswa? Nah, di pembelajaran ini kita akan berubah paradigma. Gak akan mungkin tuh melepas uang yang berani, gak akan mungkin dilepas. Ya, gak akan mungkin. Meskipun itu sahabatnya sendiri, itu mungkin keluarganya sendiri, kalau gak punya alasan yang jelas. Tapi ketika mungkin Budi punya alasan yang jelas, dan itu berdasarkan dari persahabatannya orang, pasti akan dikasih. Jadi ketika Burami udah punya keyakinan saya harus nolong duit, maka dia akan buka tanpa rayuan lagi, tanpa goda-goda lagi, udah langsung dikasih. Ya, mau itu dikembalikan atau enggak, suatu saat karena punya alasan yang jelas, maka mendisiplinkan itu akan jadi lebih mudah. Nah sekarang, apakah kita punya alasan yang jelas untuk mendisiplinkan? Ini dia, ternyata semua itu ilusi. Menurut modul ini, kalau saya juga masih bertentangan, tapi ketika saya baca ulang, saya pahami pelan-pelan. Oh, maksudnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan menemukan maksud yang sama. Ini memang garda depannya adalah kesiswaan. Selebihnya wali kelas, guru BK, dan juga guru-guru yang ada di kelas, dan semua warga SMA Negeri 12 Jakarta. Paradigmanya harus berubah. Ini semua ilusi. Ilusi mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kalau ilusi berarti kan semacam sesuatu yang kita kerjakan sia-sia. Ya, pernahkah Bapak Ibu mendengar bahwa ketika mereka sudah alumni, mereka baru bisa cerita cita-cita? Pernahkah? Dulu gue diginiin, diketawain kita di situ. Nah, di posisi ini kita memang bukan siapa-siapa. Makanya ada teori yang dikatakan stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Ya, di sini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ayo Bu, makan dulu yuk. Makan kan baru buka ya. Jadi mau disokok gitu ya. Itu kan stimulus kita adalah ajak orang makan. Mungkin siapa tahu kalau kita kasih makanan enak, dia mau terbuka sama kita. Itu stimulus respon. Tapi di sini dalam teori kontrol, saya takut ya salah nyebut. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya di sini lebih kepada pengertian. Semua perilaku memiliki tujuan dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita nggak bisa mengubah orang lain karena kita hanya bisa mengarahkan. Nah lanjut, di sini kita bicara secara global dulu ya Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Kuncinya sudah jelas. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau kita putar-putar, ini gimana Bapak Ibu? Kita juga nggak mau kalau dikontrol sama orang lain. Namun, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Dan kalau kita biasanya berpikirnya menang kalah, guru harus selalu menang, muridnya kalah. Tapi di posisi ini kita harus merubah paradigma. Jadi menang-menang. Artinya kalau kita pengen menang, muridnya juga harus menang. Gimana caranya? Awalnya juga saya bingung.
Gimana caranya? Oh, ternyata ketika kita menggunakan model-model seperti 5 posisi kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, sampai restitusi, semua itu biasa saja dan bisa kita lakukan. Kenapa dikatakan biasa saja? Karena memang ini sudah di tahap keilmuan, jadi sudah diatur sedemikian rupa, sehingga di depan gerbang, mudah-mudahan setelah kita memahami disiplin positif ini, yang keluar bukan tanduk dulu Bapak Ibu. Biar terlambat, biasanya tanduk dulu ya. Tanduk. Terus yang ada, yang dikedepankan adalah emosi. Sebenarnya enggak, kita hanya ingin mendisiplinkan, tapi kelihatannya seperti emosi. Untuk mempelajari itu semua, ada tahapan berikutnya Bapak Ibu. Kita harus memahami nilai-nilai kebijakan universal. Sampai nanti kita juga mempelajari keyakinan kelas. Lalu menangani kasus dengan segitiga restitusi. Nah, dalam hal ini juga modul ini diharapkan kita bisa mengenali 5 posisi kontrol. Yang pertama, ketika kita menjadi posisi penghukum, ketika kita di posisi membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di posisi ini kita akan mengetahui, oh seperti apa sih yang selama ini kita lakukan, kita di posisi mana, dan yang terbaik yang mana. Kita akan mulai dari makna disiplin. Ya, berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian di sini saya beri warna merah. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pertanyaan yang di awal tadi masih sama nggak Bapak Ibu dengan pernyataan ini? Anda saya disiplinkan agar patuh. Sama nggak Bapak Ibu? Masih mirip ya? Masih mirip. Saya kembali ke slide yang sebelumnya. Ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif berarti membaca atau membersihkan halaman sekolah dan meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya ulang-ulang karena nanti pernyataan ini jadi seperti apa? Ya. Berikutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang mulia. Jadi orang kalau dihukum merasanya diapain sih Bapak Ibu? Disakiti, tersakiti, nggak merasa diberikan pembelajaran. Jadi kalau masih konsepnya hukuman, itu berarti kita masih menyakiti orang lain dalam konsep modul ini. Dalam konsep modul ini. Nanti mungkin di akhir Bapak Ibu merasakan, ohnya ini kayak saya juga, oh ternyata ya seperti apa. Jadi ya. Jadi motivasi manusia itu ada 2, yaitu eksternal dan internal. Ya, di sini ada 3 contoh. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Bapak Ibu datang ke sekolah itu pinjam 6.30, pulang jam 15. Ini motivasinya apa? Internal atau eksternal? Eksternal, karena TKD dan TKD. Nggak apa-apa. Ini ya kalau dipotong, terlambat atau dipotong. Nah, ini eksternal. Tapi ini sudah terjadi sekian lama. Itu yang tadi yang dibilang kepalanya nggak bakal dibuka. Kepalanya nggak bakal dibuka. Karena ini berkeyakinan yang mengakar bahwa kalau kita absen, kita gajinya tetap, kalau enggak pasti hilang. Itu nggak bakal bisa dirubah. Sama seperti kepala Bu Rahmi tadi, nggak bakalan dibuka karena itu adalah sesuatu yang menguntungkan, yang bila kita tidak kita mengubahnya, kita lalai sedikit, maka kita akan mendapatkan yang namanya pernyataan yang kedua, yaitu konsekuensi.
Jadi motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kesannya kalau saya tidak melakukan sesuatu, saya tidak dapat apa-apa. Itu juga eksternal. Yang terakhir, justru teori motivasi ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Orang seperti apa ini kan, kalau berbicara orang baik, setengah baik, hampir baik, atau tidak baik. Jadi kita merasanya akhirnya dorong itu hanya dalam diri kita sendiri. Udahlah, dengan begini saya akan lebih enak bekerja dan lain sebagainya. Itu dorongan internal. Nah, ini akhirnya diarahkan oleh modul ini menjadi tujuan disiplin positif. Selama ada motivasi eksternal, berarti itu belum positif. Pengen sesuatu dari pekerjaan itu misalkan, itu masih eksternal. Tapi kalau sudah ikhlas atau bisa menerima apapun resikonya, berarti itu sudah dalam posisi yang disiplin positif. Ini yang saya tadi katakan pada tujuan pertama. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Artinya apa? Kita merdeka, memang merdeka, tetapi ketika kita bekerja pasti ada orang di atas kita yang akan memerintah kita. Ada lagi orang di atas kita yang akan memerintah kita dan seterusnya. Seperti puisinya Taufik Ismail. Ya, presiden takut kepada siapa? Pada rakyat. Rakyat takut kepada presiden. Presiden takut pada mahasiswa. Jadi muter aja seterusnya. Jadi kan sindiran. Jadi sebenarnya merdeka itu tidak pernah terlepas dari perintah. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti ini ada eksternal, ada internal. Eksternal itu yang perintah atasan kita. Kalau internal itu kita sendiri yang memerintah diri kita sendiri. Patut tidak ini dikerjakan atau cepat tidak kita mengerjakannya dan lain sebagainya. Saya alhamdulillah jadi cukup belajar di sini. Oh iya, ketika ada posisi di mana saya harus diperintah, ada posisi di mana saya harus memerintah, dan yang terakhir yang terpenting adalah mau nggak kita memerintah diri kita sendiri mengikuti perintah-perintah tersebut. Nah, ini yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Jadi selama ini kalau seseorang diberikan penghargaan, itu ternyata menurut modul ini, ya, atau institusi memberikan penghargaan, menurut modul ini justru ini dihukum. Aneh kan? Aneh ya Bapak Ibu. Awalnya juga saya berpikir, kok dikasih penghargaan kan karena orang itu berprestasi, kenapa malah ini jadi hukuman? Nah, malah jadi hukuman, malah jadi beban. Nah, di sini dijelaskan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dia cuma ngerti penghargaan, berarti kinerjanya mungkin akan menurun. Tapi kalau dia diperintah dalam dirinya, maka mau ada penghargaan atau tidak, maka dia nyaman-nyaman saja. Yang kedua, penghargaan menghukum. Apa artinya? Karena ada yang dikasih penghargaan kan lebih banyak yang nggak dikasih penghargaan, Bapak Ibu. Ya kan? Sehingga yang terjadi penghargaan itu tidak efektif dan malah merusak hubungan. Karena dia kan cuma begitu aja dikasih penghargaan, itu sering terjadi. Dia kan begini kok penghargaan ya. Jadi yang satu penghargaan, yang di bawahnya netizen. Iya kan? Jadi maksud modul ini yang saya tangkap seperti itu Bapak Ibu. Jadi penghargaan seperti apa sih yang akan kita berikan kepada siswa? Penghargaan seperti apa yang akan kita tangkap sehingga siswa itu merasa dihargai, tapi yang lain tidak merasa dihakimi. Ya, ini juga sama. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Kalau dia sudah mentok di penghargaan itu, berarti dia kan sudah puas dengan kinerjanya, maka selanjutnya dia nggak bisa meningkatkan kinerjanya lagi. Ini benar-benar paradigma baru kalau menurut saya. Kalau menurut saya penghargaan itu kan penghargaan, orang dapat penghargaan ya berarti dia lebih berprestasi dari kita, gitu ya. Ternyata kalau penghargaan ini terus dilakukan
personal, ya kan, maka kinerjanya akan menjadi berkurang. Jadi dia hanya ada di fokus di tempat yang itu saja, tidak menggunakan kemampuannya di tempat yang lain. Nah, di sini penghargaan mengurangi motivasi intrinsi. Kecuali kalau di dunia dagang ya, sales dan lain sebagainya, itu memang perjuangannya sangat luar biasa. Dia punya target, ya kan, dia punya target. Sekelas sales mobil itu kan berapa coba PB ya? Bisa menjual satu hari berapa gitu? Ya, satu hari berapa, setahun berapa, targetnya wajib dia diberikan penghargaan. Nah, kalau di tingkat sekolah dan di tingkat pendidikan, penghargaan ini menjadi sesuatu yang mungkin akan dihilangkan oleh pemerintah. Boleh Seperti ranking ya? Ya, Pak, silakan. Penghargaan menurunkan kualitas. Itu bagi yang diberikan penghargaan atau bagi pihak lain yang misalnya di kelas ini, katakanlah Pak Fazil mendapatkan penghargaan. Nah, sementara yang lain tidak. Nah, yang menjadikan kualitas itu menurun bagi Pak Fazil atau bagi yang lain? Dua-duanya, Pak. Dalam penjelasan ini dua-duanya. Kenapa? Karena ketika si A ini mendapatkan penghargaan, dia puas dengan dirinya. Dia cukup puas dengan dirinya, sehingga dia nggak menghasilkan sesuatu yang baru lagi menurut modul ini. Nah, untuk teman-teman yang nggak dapat penghargaan, itu lebih lagi, Pak. Harusnya saya yang dapat penghargaan, kok jadi dia sih? Karena penilaian penghargaan terkadang itu tidak objektif, ya, tidak objektif atau sangat objektif, sehingga akhirnya yang dapat penghargaan orangnya diri juga. Ini maksud dari modul ini bukan maksud dari saya. Saya itu sempat bertanya waktu itu, kenapa kok orang nggak boleh dikasih penghargaan, terus nggak ada semangatnya dong saya bilang gitu. Waktu lupa ya, Bu Rika sekarang. Yang saya coba untuk tanggapi, sepertinya dimaksud oleh penghargaan ini adalah jika seseorang melakukan sesuatu pekerjaan atau hal yang berkualitas, tapi kemudian akhirnya bisa penghargaan, lebih banyak cenderung setelah tidak ada penghargaan, maka orang itu akhirnya tidak akan melakukan tindakan yang berkualitas itu. Gitu. Artinya kayaknya sih ada kekhawatiran akan ada ketergantungan terhadap penghargaan atau imbalan yang diberikan. Contoh, kita bisa semangat aksen setelah sampai jam 5 ada TKD. Coba TKD-nya dihilangkan. Apakah benar kita tetap semangat setelah sampai jam 5 selesai kan gitu. Nah, itu yang menurut di sini gitu. Tapi tadi ketika kondisi maupun saya sempat bertanya kalau elaborasi ya, karena kadang kita juga perlu ada apresiasi terhadap siswa yang sudah bagus gitu ya. Cuma tadi jangan sampai itu mematikan kreativitas siswa tadi yang ini, yang bahwa akhirnya siswa itu akan melakukan segala sesuatu hanya karena mendapatkan imbalan penghargaan tadi. Bagusnya kalau dia melakukan segala sesuatu itu memang kesadaran mengenal dirinya, bukan karena ada imbalan atau ada hukuman gitu sih sebenarnya. Ya baik, terima kasih Bu Rika. Jadi ternyata kita ini bicaranya tidak berubah hanya untuk siswa, tapi apa salahnya kalau kita gunakan juga untuk kita sendiri. Ya, jadi sudah seperti yang Bu Rika katakan, penghargaan ini bisa jadi tidak membuat si diri kita sendiri memunculkan internalnya, karena dia hanya ngarepin eksternal doang. Ya, benar. Saya punya saya juga mungkin diskusikan. Bukankah penghargaan itu dari sisi psikologinya dia semakin percaya diri dia untuk lebih meningkatkan penghargaan. Saya akan baru-baru ini sering kita dengarkan pokoknya Bapak Presiden memberikan suatu pemerintah daerah untuk prestasi katakan. Jadi mungkin ini membuat suatu pemerintah daerah ini lebih percaya diri lagi dan mungkin meningkatkan dengan kira-kira. Ya, setuju Pak. Kalau di dunia nyata memang seperti itu. Memang masih seperti itu. Ini jawaban saya langsung saja direct ya, langsung. Artinya mengenai kata penghargaan ini yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini masih seperti itu.
Makanya di modul ini, kalau saya lihat turunannya, ujung-ujungnya untuk merubah pikiran kita dan arahnya, paradigmanya bukan untuk kita juga Pak, untuk siswa. Untuk siswa, karena di kelanjutannya seperti ini. Nah, ternyata kalau begini arahnya mana? Bukan ke kita semua, tapi itu untuk siswa. Ya, dari kita akan merubah paradigma kita kepada siswa kita, kepada murid-murid kita. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Misalkan kemarin, nanti ada contoh. Kemarin Bapak bangga karena kamu sudah menolong teman kamu misalkan. Itu kan tidak bicara langsung di kelas, tapi itu kepada personal. Ya. Lalu tidak juga pada orang yang itu saja. Kadang kita punya anak mas nih di kelas, dia aja diperhatikan itu. Maksudnya pemerintah agar kita bisa memperhatikan seluruhnya, ya, memperhatikan seluruhnya. Sekecil apapun perbuatan mereka, itulah yang disebut dengan penghargaan. Kita hargai dengan lisan, kita hargai, kalau kita dengan barang mungkin nggak mungkin ya, tapi paling tidak dengan perlakuan dan beri pengakuan secara konsisten. Baik Bapak Ibu, karena saya akan berbagi pada Pak Yahya, nah kira-kira namanya seperti ini. Bapak, sebentar. Ya silakan Pak. Tadi Bapak bilang bahwa disiplin itu kan ada dua dorongan eksternal dengan internal ya Pak ya. Berarti kalau boleh dikatakan bahwa disiplin eksternal itu disiplin yang tidak ikhlas ya. Tapi kalau internal ada disiplin yang ikhlas karena berasal dari dirinya sendiri. Nah, saya sering mencontohkan begini Pak. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, tapi karena orang lain itu pernah berbuat baik kepada kita, itu berarti tidak ikhlas. Jadi kalau kita berbuat baik itu tidak boleh pandang-pandang siapapun, karena Allah itu kan memerintahkan kita berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat baik karena orang lain telah berbuat sama kita, misalnya Pak Poi sakit, kemudian kalau saya nggak nengok kan nggak enak. Kalau saya sakit pun Pak Poi nengok saya, sudah. Nah itu adalah seperti orang apa ya, mohon maaf, seperti anjing taat kepada tuannya. Kenapa anjing itu taat kepada majikannya? Karena majikannya memberikan makanan. Nah, saya nggak sakit, sehingga Bapak masih bisa nengok. Jadi kalau kita apa namanya menengok karena ada timbal balik, berarti itu belum ikhlas berbuat baiknya. Yang ikhlas adalah kita berbuat kepada siapapun, entah itu kita sakit atau tidak, yang memang kewajiban kita kepada semua orang adalah untuk berbuat baik. Ya, jadi seperti itu. Sangat setuju Pak, luar biasa. Dan perlu untuk Pak masukin. Ya, jadi hubungannya adalah dengan keikhlasan itu tadi. Jadi kan kembalinya ke internal. Ya. Diri kita sendiri. Mau orang itu nggak pernah, tapi saya takut juga. Misalkan begini, Bu Rika sakit, saya nggak bisa nengok. Saya sakit juga dong saya nengok. Iya kan? Bahaya juga. Mudah-mudahan sih selalu bisa saling silaturahmi. Ya kadang-kadang kan orang mengatakan begitu, kan saya nggak enak kalau saya sakit pun saya ditengok, masa kira teman saya sakit nggak ditengok. Berarti kan dia nengok kita. Iya, nengok ya. Ditengok. Baik. Terima kasih Pak Haji atas tausiahnya. Baik, kita akan lanjut Bapak Ibu, kalau sana. Kalau tadi penghargaan dari tadi seperti itu tadi kan bisa berubah lain. Kalau makin lama apakah nanti penghargaan terhadap sesuatu dengan nilai itu apakah makin lama mungkin nggak ada nih? Bisa. Kalau kita berupa nilai. Bisa. Kalau terus dari paradigma baru ini ya, karena kan itu juga penghargaan ya, sebuah penghargaan yang dirasakan ini. Menurut saya paradigmanya kita hanya mungkin sebuah pengasuhan itu pengakuan juga gitu, pengakuan orang lain. Ya. Jadi itu kalau hubungannya dengan penilaian beda lagi ya Pak. Itu asesmen. Kalau asesmen memang kita harus memberikan sesuai dengan apa yang dia dapat berupa nilai ya. Kalau ini kan lebih kepada humanisme pada penanganan kasus ya. Karena di sini nanti ada urutannya sampai segitiga restitusi. Nah, kalau dikatakan hilang, penghargaan juga tidak. Sebenarnya tidak. Kita masih bisa memberikan penghargaan dalam bentuk apapun, tapi di sini diarahkannya kepada pembentukan karakter. Nah, di sini kan ada 3 contoh. Ya, ada membuka, ada nilai kebajikannya, ada situasinya.
Jadi kita memberikan penghargaan dalam bentuk apresiasi pengakuan itu karena ada hal yang dilakukan baik si anak itu. Jadi kita memberikan penghargaan dalam bentuk ucapan di sini. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini simpel. Maksud pemerintah itu yang kayak gitu sekarang dilihat dong, ya kan? Yang kayak gitu toh sekarang dilihat. Jangan sampai anak melakukan sesuatu kita nggak punya apresiasi. Gitu. Apalagi yang juara OSN dan lain sebagainya, paling tidak di upacara udah bagus tuh Pak, diumumkan, kemudian kita apresiasi kepada teman-teman. Itu masih yang jalan benar yang diinginkan oleh modul ini Pak. Jadi begitu Pak Tomo. Nah, sih kita tetap nggak bilang, tapi paling tidak ini merubah paradigma kita, lebih menghargai peserta didik. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Saya percepat saja. Sekarang di sini ada kalimat-kalimat. Bapak Ibu nanti dalam hati aja jawabnya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Jawab dalam hati. Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Oke, jawab dalam hati. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini anak SD kayaknya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak mengenakan tidak menggunakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yang dicopot ya sepatunya, itu diambil satu kan jadi dia nggak pakai sepatu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran sejauh. Ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, cara dengan contoh ini kita bisa tahu apa itu arti hukuman, apa itu arti konsekuensi. Ternyata yang tidak ada hubungannya dengan kesalahannya itu disebut dengan hukuman. Gak ada hubungannya dengan kesalahannya. Yang pertama, kedua, ketiga itu gak ada hubungannya dengan kesalahannya. Sedangkan sesuatu yang menjadi konsekuensi apabila dia bisa memperbaiki suatu kesalahan, memperbaiki kesalahan itu adalah titiknya. Itu disebut dengan konsekuensi. Ya kalau dulu olahraga wajar. Nah, memberikan hukuman 2 kali pukulan karena itu konsekuensi dan hukumnya sesuai saat dia sedang olahraga. Kalau salahnya di kelas terus dia disuruh lari di lapangan, itu salah, bukan konsekuensi, itu hukuman. Ini pun saya mempelajari ini pelan-pelan sekali Bapak Ibu. 1 minggu pun belum ngerti. Oh, ketika saya kembali dijelaskan oleh instruktur, saya punya kesempatan bertanya, belum paham, oh maksudnya seperti ini. Tapi untuk menjalankannya benar-benar pelan-pelan ya teman-teman, terutama di kesiswaannya. Itu memang ini pelajaran yang bertolak belakang sama sekali dengan apa yang sudah dilakukan. Ya, silakan Pak. Jadi sebetulnya memang juga dia punya yang paling sebagai ini saya itu kemarin itu saya tonton itu apa ya Pak? Yang paling saya tonton yang di apa yang berapa sampai berapa mobil itu kan? Oh iya. Saya dapat info dari sini memang. Salah satunya memang itu konsekuensinya itu memang itu nggak perlu kita nggak banyak lagi ngomong lagi sama saya itu. Kamu contohnya gini, aku kalau mau bicara ini seperti ini, ayo bagaimana kamu dari dirimu, kapan kamu bisa berubahnya, kapan kamu bisa gitu, saya katanya kayak gitu loh bagusnya. Memang di PMM itu ada juga karena PMM itu juga yang dipelajari oleh guru tapi dengan cara umum di PMM. Kalau kami di CGP memang dicekokin bahasanya gitu ya, memang harus pelajari ini, harus mempelajari ini. Sedangkan kempalannya itu di PMM semua ada lengkap sekali. Jadi sebenarnya sama yang kita dapat di PMM dengan yang di CGP ini sama. Syukur-syukur PMM-nya sudah selesai, pas ke CGP gak kaget untuk dari seperti ini. Jadi lebih banyak kebijakannya Pak, bijak banget tuh guru sekarang. Mau anak salah seperti apa, direstitusi dulu, ya direstitusi dulu. Baik, apa itu restitusi? Nah dia
Jadi restitusi ini bukan menghakimi. Jadi menciptakan kondisi, justru kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi orang salah itu biasanya kan dia di kelompoknya malu ya. Saya pernah punya kasus waktu itu, angka dia lah tersebut seperti itu. Ya, tapi gimana kembali dia ke kelas itu biar dia tetap kuat dan mau, itu yang sulit. Saya belum dapat pelajaran ini. Ternyata dengan restitusi ini lebih gampang, lebih mudah. Kita juga nggak ada sikap menghakimi, kita berada di posisi netral, tapi kita berusaha menjadi manajer untuk dia, untuk mengarahkan dia ke jalan keluar yang lebih baik. Gitu ya. Makanya di restitusi ini kita akan melakukan proses kolaboratif kepada siapa yang mendapatkan masalah itu. Kita berkolaborasi. Ini dia. Kita langsung saja. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi begini, nah, kalau kamu terus-menerus seperti ini, kamu akan menjadi tidak enak dengan teman-teman kamu, bukan? Itu kan sebuah pernyataan meyakinkan dia, oh saya yang bersalah. Semua orang itu pasti pernah salah. Nah, di posisi itu dia jadi merasa, oh ya jadi saya ada yang bantu ini, saya ada yang belain kan. Dia pasti akan kembali. Kita tawarkan sesuatu solusi kepada dia. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika seseorang mencuri, kebutuhan dasarnya pasti ada. Nanti kita juga akan belajar kebutuhan dasar itu. Apakah dia ekonomi kurang di rumahnya sehingga dia kurang makan, sehingga dia pengen punya sesuatu tapi dia nggak punya uang, ya kan? Itu ada kebutuhan. Ya, kemudian dia selalu bercanda sama temennya nih, selalu ngacauin temennya, ternyata di rumah dia dicuekin sama keluarganya gitu. Kayak si Sofian. Ya, bapak ibunya nggak pernah di rumah, kerja terus, nggak ada buat ngobrol lah, sehingga kasih sayang kurang, sehingga di sekolah dia cari kasih sayang dalam bentuknya sendiri dan lain sebagainya. Nah, di sini kita fokus pada solusi. Ini sih yang penting Bapak Ibu. Kalau fokus pada emosi, ya anak itu nggak akan bisa kembali ke kita. Biasanya kita masuk kabur dari itu. Ya, membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk ini kita harus melakukan keyakinan kelas. Yeah. Yeah. Pagi ini kita akan segera melakukan kegiatan namanya bersama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum saya memulai, dia tahu nggak arti keyakinan kelas? Kalau nggak tahu jadi apa biasanya? Google atau KBBI. Coba kamu besar bahasa Indonesia apa? Itu ada dua kata ya, keyakinan dan kelas. Ya, keyakinan dan kelas. Ini memang suatu hal yang baru juga bagi saya, namun kayaknya sangat bagus bila diterapkan pada kegiatan. Nggak bisa. Itu saja. Apakah yang disebut dengan keyakinan kelas? Jadi kalau saya bisik ke KBBI, dia ada dua kata tadi, keyakinan dan kelas. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan agama ya. Tidak ada hubungannya dengan agama. Ya, apa yang kita yakini itu terjadi, ternyata bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini merubah paradigma. Jadi keyakinan dan kelas.
Ya, jadi kira-kira ada kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh. Bisa arti keduanya adalah kepastian dan ketentuan. Ya, kepastian dan ketentuan. Jadi ada sesuatu yang pasti yang kita sepakati bersama yang menjadi ketentuan bersama. Maka bisa tunduk. Kepastian, ketentuan yang ada di tingkat kelas. Kalau ikrar tadi kepastian dan ketentuan di tingkat mana? Sekolah. Itu ikrar kita. Itu sebenarnya juga sebuah keyakinan yang diberikan di setiap kali upacara. Ya, kalau sekarang kita akan buat yang lebih sempit lagi, tapi universal untuk di kelas. Dan tidak memiliki kaitannya dengan kepercayaan dan dengan agama. Kamu lebih kepercayaan. Jadi di sini saya pilih. Jadi berupa kepastian atau ketentuan kelas. Berarti dengan demikian dapat dikatakan bahwa merumuskan keyakinan kelas artinya membuat rumusan tentang ketentuan. Merah ya? Ya, saya pribadi hari ini sebenarnya kita melaksanakan keyakinan kelas yang mungkin hampir serupa dengan kontrak belajar. Namun kata-katanya tidak merujuk pada sesuatu yang negatif. Ya, kata-katanya tidak merujuk pada sesuatu yang negatif. Namun kalian bolehlah nanti kalian menulis satu pernyataan. Kalian pakai dulu kata negatif juga nggak apa-apa. Ya, seperti tidak boleh kan negatif ya. Jangan. Ya, tidak, jangan itu masih boleh kalian tuliskan dulu. Tapi nanti kita akan mengubahnya menjadi kata-kata yang lebih positif, dan ketika 40 orang menuliskan, nanti apa yang terjadi? Pasti banyak hal yang sama yang diinginkan. Pasti universal. Ini dikatakan dan saya kutip dari bukunya seorang CGP dan sekarang sudah menjadi grup gerak. Jadi bukunya Fornatin Tusantin, dia katakan bahwa keyakinan kelas berupa pernyataan yang positif. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau kalian mau menulis yang negatif dulu, artinya menggunakan kata tidak, jangan, dan lain sebagainya. Ya, ini saya bagikan. Silakan sampai ini. Silakan ambil satu, lalu tuliskan. Kemudian kalau sudah selesai menuliskan, silakan boleh menempel. Ya, ya, tidak perlu dicontoh aja, bisa langsung menuliskan. Kalian maunya kelas ini seperti apa sih? Sekarang sudah tahu ya, sudah meyakini secara utuh, sudah paham apa itu keyakinan kelas. Ternyata sama dengan peraturan kelas atau apa yang diberikan oleh kelas kita menjadi kemudian. Baik, silakan. Sekarang tahapnya kalian menuliskan.
lebih ditingkatkan lagi. Karena saya perhatikan masih banyak yang tidak menjaga kesopanan dan kebersihan di dalam lingkungan sekolah. Saya ini anonim. Ya, yang dia inginkan apa? Yang dia inginkan apa? Kebersihan dan kesopanan. Silakan ditulis kebersihan dan baik ininya. Siapa nih? Terwasia. Tolong kalau piket yang benar. Masa iya mau cabut-cabutan dulu? Yang pertama itu kesopanan dan kebersihan ditingkatkan. Terus yang kedua, peduli dan menghormati. Yang ketiga, jangan berkata kasar. Yang keempat, piket. Bentar dulu, itu masih pakai kata jangan tuh. Oh iya, piket itu ditingkatkan terus sama disiplin. Terus yang keempat, dewasa dalam bertindak dan berbicara. Yang kelima, sadar diri sendiri. Terus yang keenam, jujur dan tenang saat pelajaran, tolong menolong, membantu teman. Terus yang ketujuh, mematuhi kegiatan sekolah, literasi, tadarus dan lain-lain. Terus yang kedelapan, bersama saling peduli. Yang kesembilan, mengambil peran masing-masing dan kondusif di kelas. Terus yang kesembilan, bersama piket. Piket ini paling banyak katanya. Ini nilainya. Terus habis itu yang ke-10, mematuhi kegiatan bersama. Yang ke-11, saling menghargai. Yang ke-12, baik, sekarang kita akan memilah ya. Memilah dari 40 keyakinan kelas ini. Yang pertama ada disiplin. Yang pertama ada disiplin. Disiplin itu misalkan tepat waktu, ya, tidak terlambat. Kemudian banyak hal di sini, ya. Jadi yang utama adalah disiplin. Jadi keyakinan kelas yang pertama adalah mematuhi kedisiplinannya. Kalian akan menjadi orang-orang yang disiplin. Kemudian kita lihat saja contoh yang sudah ada di posisi keyakinan kelas ini adalah kata-kata yang sangat universal. Seperti ini, bersikap jujur. Ini banyak yang bisa dikatakan bersikap jujur mungkin nggak terlalu ada masalah di sini ya. Ya tidak terlalu bermasalah. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Ini banyak yang kalian itu masih perlu bertanggung jawab baik secara pribadi maupun secara tanggung jawab sholat. Itu tanggung jawab sendiri sebenarnya. Tidak perlu diingatkan oleh teman lain. Jadi bertanggung jawab terhadap pribadi dan kelompok, ya. Tanggung jawab terhadap pribadi dan kelompok. Kemudian saling menghargai, ya, saling menghargai. Ini juga suatu hal yang harus ditingkatkan bersama. Ya, kalau ada sesuatu yang menurut kita tidak menghargai orang lain, berarti sudah melanggar keyakinan kita, yaitu saling menghargai. Ramah, sopan dan peduli. Ramah di sini berarti sama teman harus saling menghargai, saling ramah. Kemudian sopan ini kan kata-kata yang kasar termasuk tidak sopan. Mengingatkan, saling mengingatkan, tidak menggunakan kata-kata kasar lagi. Kemudian menyimak dengan baik. Apa bedanya mendengarkan dengan menyimak? Kalau mendengarkan itu berarti tidak sengaja, ya, tidak sengaja. Kalau sudah menyimak itu kita sepenuh hati dan fokus dan ingin mendapatkan sesuatu yang dari hasil yang disimak tadi.
terjemahannya kita akan lihat beberapa kalimat positif yang sudah jadi. Ini, kami akan menjaga ketertiban kelas dan mematuhi tata baik. Nanti kita sudah merumuskan keyakinan kelas yang 40 ini, kita akan lebih ringkas dengan kata-kata yang lebih universal. Nanti akan ditandatangani bersama. Sekarang silakan kalian menandatangani di bawah sini dulu. Satu orang, satu tangan aja ya. Masih. Ya, semua tangan. Ini nanti isinya akan kita baca dan cetak saja. Apa saja yang dituliskan. Yuk, silakan mulai dari yang terdekat. Mana studio ini? Bahwa di setiap perlakuan murid yang salah pasti ada keyakinan-keyakinan yang harus kita perbaiki. Ya, keyakinan yang harus kita perbaiki. Apa itu keyakinan kelas? Di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan terlebih dahulu, menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Peraturan memang sesuatu yang dibuat untuk memperbaiki karakter atau malah jadi jebakan. Peraturan itu menjadikan seseorang takut untuk melakukan sesuatu, maka dibuatlah keyakinan kelas. Kalau di kelas anak tiba-tiba berantem Bapak Ibu, berebut sesuatu, berarti kira-kira keyakinan apa yang harus ditanamkan di situ? Saling menghormati, saling menghargai. Ternyata lebih global. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang global Bapak Ibu. Jadi bukan dilarang berantem, gitu. Tapi lebih kepada saling menghargai, saling menghormati. Jadi atasannya lagi yang lebih umum. Saya sedikit mempercepat. Jadi budaya positif ini di dalamnya ada lingkungan yang positif, dibuatlah keyakinan kelas. Tapi memang agak unik nih. Saya pernah protes. Kalau satu guru membuat keyakinan kelas, apa kelas itu nggak ramai jadinya dengan tulisan-tulisan keyakinan kelas, ya kan? Akhirnya mungkin bisa dibatasi pada wali kelas saja, sehingga wali kelas nanti di kelas itu membuat keyakinan kelas bersama, ya, keyakinan kelas bersama misalnya beberapa poin lah yang agak global ya, seperti saling menghargai, kemudian saling menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian jadilah nanti itu peraturan kelas yang disepakati bersama, sehingga kalau anak salah
Sekarang terlambat ya Pak Tomo. Keyakinan kelas kamu apa? Ya saya seharusnya nggak terlambat Pak. Ya sudah, berarti salahmu di mana? Saya melanggar keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah kalau sudah dilanggar peraturan kelasnya, nah, kita tanya terus Pak, gimana sifatnya? Kira apa yang harus kamu lakukan besok? Saya tidak akan mengulangi, catat ya, saya tinggal catat. Tetap sih ada kayak segala macam, kita catat dia terlambat, tapi paling tidak konsekuensinya dia sudah tahu. Kalau dia besok mengulangi lagi, berarti ada masalah dengan anak itu, baru proses yang lebih dalam. Nah itu langsung guru BK. Kenapa sih dia nggak bisa datang tepat waktu? Mungkin di rumahnya ada masalah atau apa, atau memang pribadinya nggak bisa dulu, nggak bisa bawa pagi dan sebagainya. Nah, itu baru diberikan treatment lanjutan. Memang nggak panjang lah, nggak kayak kita sekarang gitu ya. Instan selesai, besoknya terlambat dia gila gitu ya. Baik, ini juga contoh aja. Nah ini contoh peraturan yang dijadikan keyakinan kelas. Kita ambil dua saja, ya cepat. Selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang melanggar berarti menghormati orang lain dan lain sebagainya. Gunakan masker berarti kesehatan dan keselamatan. Menggunakan helm ketika kita berkendara yang pakai motor ya roda dua, berarti kita sudah punya keyakinan kalau nggak pakai helm takut polisi. Kalau Indonesia gitu, pakai helm karena takut polisi. Keyakinannya, padahal keyakinan yang benar adalah keselamatan. Keamanan. Baik. Mudah-mudahan sudah belum saya. Tinggal setengah jam lagi. Oke, baik. Ya, saya percepat saja biar Pak Raya nanti bisa melanjutkan ke bagian yang penting lainnya. Biar saya dapat penutup ya, Bapak Ibu. Posisi kontrol itu ada 5. 1 penghukum. Nanti sih mudah-mudahan saya bisa membagi modulnya biar bisa dibaca-baca lagi Bapak Ibu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan ternyata yang paling baik sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi yang paling yang diinginkan oleh modul ini kita sebagai manajer, 1 tidak menghukum, tidak memarahi, tidak membuat orang merasa bersalah, dan kalau sebagai teman ini nanti ada contohnya. Paling tidak sifat kita itu kepada anak bisa lebih lembut dan arahannya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan sampai anak itu memberikan konsekuensi dirinya sendiri dengan keyakinan yang sudah dibuat. Ini nanti contohnya. Saya langsung Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya masuk Pak? Silakan, Bri. Tapi nanti setelah pelajaran ini kamu ngadep saya ya di ruang guru. Oh, baik Pak. Ya, silakan. Apri, kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Tahu Pak, karena saya terlambat hari ini. Sebenarnya tidak hanya hari ini saja, Apri. Beberapa hari ini saya lihat kamu selalu terlambat pada pelajaran bahasa Indonesia, terutama yang pagi hari. Tapi saya tidak mau fokus pada kesalahan kamu ya, Apri. Tapi saya pengen tahu ya, alasannya apa kamu sampai terlambat? Karena sebelumnya kamu belum terlambat seperti ini. Baik Pak. Oke, setiap orang pasti punya masalah, Apri. Dan kesalahan itu bisa terjadi pada siapa saja. Nah, dalam hal ini kita akan mencari solusinya. Untuk keterlambatan kamu ini kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Saya pengen tahu dulu alasannya. Baik Pak. Jadi sejak beberapa minggu lalu orang tua saya pergi pulang kampung karena menjenguk nenek saya yang sedang sakit. Nah, saya sekarang tinggal berdua hanya dengan adik saya. Jadi saya harus memastikan bahwa adik saya berangkat lebih dulu, baru saya berangkat Pak. Masya Allah. Jadi kamu terlambat karena ngurusin adik kamu dulu, Pri? Ya. Wah, luar biasa. Jadi gini, Pri.
solusi itu yang paling bagus kira-kira apa untuk kamu ya? Mungkin saya bisa bangun lebih pagi lagi sebelum subuh, lalu menyiapkan segala keperluannya pada malam hari agar di pagi harinya saya tidak terburu-buru lagi, Pak. Nah, itu solusi yang bagus. Dan saya punya usulan juga, Pri. Bagaimana kalau kamu menggunakan alarm dari HP kamu dan dipasang sebelum subuh sehingga kamu bisa terbangun sesuai dengan jam yang kamu tentukan, misalkan jam 4 pagi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira bagaimana dengan saran saya? Baik, Pak, terima kasih atas sarannya. Saya akan berusaha agar tidak terlambat lagi. Baik, saya hargai usaha kamu ya, Pri. Nah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Baik, Pak, terima kasih sekali lagi atas sarannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Presentasinya sangat lengkap sekali ya dengan bahan tayangan yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu, untuk kelompok 2 untuk bersiap diri, silakan saya berikan kesempatan untuk presentasi di waktu 30 menit. Silakan, kita beri aplaus lagi untuk kelompok 2. Membawa bahan poster hari ini. Gimana sih, ini kita kewajiban kamu. Gimana dong? Apa bilang aja ya sama Pak Foy? Bilang aja sih. Ini kenapa? Ada apa? Kenapa belum mulai juga presentasinya? Bentar, Pak. Kenapa nih? Maaf, Pak, saya lupa membawa bahan peraga poster untuk hari ini. Kenapa kamu tidak membawanya? Saya lupa, Pak. Ya sudah, gini aja. Sekarang kamu lihat di kelompok lain apakah ada yang bisa kamu pinjam untuk bahan peraganya yang sama dengan kelompok kamu. Baik, Pak. Ada. Makasih ya. Ada nih? Ada, Pak. Baik, tapi setelah presentasi nanti kamu ke ruang guru ya ketemu saya. Baik, Ya, Pak. silakan. Action. Anitia, kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Tahu, Pak, karena saya lupa membawa bahan poster untuk hari ini. Nah, dalam hal ini setiap orang pasti memiliki kesalahan dan kita bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Tapi apakah kamu mau memperbaiki kesalahan ini nih? Mau, Pak, saya akan berusaha. Baik. Sebenarnya apa sih yang harusnya kamu bawa? Infografis tentang membaca yang sudah dicetak di kertas A3, Pak. Lalu kenapa kamu tidak membawanya? Saya lupa, Pak. Saat saya ingat itu sudah larut malam dan bahannya masih di percetakan. Paginya saat saya ingin mengambil, percetakannya belum buka, Pak. Jadinya saya tidak membawanya ke sekolah. Berarti dalam hal ini kamu akan merugikan teman-teman kamu sekelompok kalau sampai kamu tidak jadi presentasi. Iya, Pak. Karena bisa saja kami tidak jadi presentasi hari ini. Ya, berarti kamu sudah paham ya. Nah, kira-kira tadi kamu tertolong oleh kelompok lain. Itu kita bersyukur sekali. Nah, menurut kamu, ketika kamu melakukan kesalahan ini, pasti adalah usaha kamu untuk memperbaikinya. Kira-kira di masa yang akan datang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya akan mencatat tugas yang telah diberikan, lalu meminta teman saya untuk mengingatkan saya kembali. Dan saya akan mempersiapkan tugas yang telah diberikan maksimal 1 hari sebelumnya. Nah, itu solusi yang baik ya. Saya sangat mengapresiasi tersebut. Nah, oleh karena itu, masa depan yang akan datang kamu itu agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Baik, itu saja sih dari saya. Terima kasih kamu sudah memahami permasalahan hari ini. Baik, Pak, terima kasih atas pengertian yang Bapak berikan. Baik. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke kelas ya. Ya, Pak, terima kasih. Setelah mendapat arah dan nasihat dari Pak Foy, saya merasa lebih lega dan menemukan jalan keluar saya. Terima kasih untuk Pak Foy tidak memarahi saya dan malah memberikan jalan keluar saya. Dari saya sangat berterima kasih kepada Pak Foy karena sudah peduli terhadap saya dan sudah tidak marah serta memberikan saran dan solusi kepada saya. Saya sangat berterima kasih karena sudah memberikan saya evaluasi dan menjadi lebih baik lagi, sehingga saya
ini solusi untuk tidak terlambat lagi. Langsung ke segitiga restitusi. Ketika kita mendapatkan permasalahan dengan siswa, maka kita akan yang pertama menstabilkan identitas. Tadi kan kalau orang berusaha itu identitasnya harus gimana? Oh, saya berusaha nih. Nah, kita stabilkan dulu dengan kata-kata gini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya. Nah, itu dengan itu dia kan mulai naik lagi kan. Percaya dengan oh ya benar, berarti yang saya ini salah tapi bukan cuma saya yang salah, itu kita stabilkan dulu. Yang kedua kita validasi kebutuhannya, ya validasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan dia permasalahannya terlambat, ya berarti kita tanya kamu terlambat kenapa? Kita validasi dulu. Kalau alasannya tepat atau berbohong kan kita bisa tahu dong dia. Kalau dia berbohong kita bisa tahu. Nah, kita tanya lagi sampai dia mencari solusi dirinya sendiri dengan menyatakan keyakinan. Keyakinan tadi, kalau orang datang terlambat, konsekuensinya apa? Kalau misalnya kamu besok datang terlambat lagi, kamu harus bagaimana? Nanti solusi akan keluar dari dirinya sendiri. Ya, jadi ketika anak merasa gagal dan berbuat salah, maka di sini kita justru memberikan dia dan mengembalikan dia pada posisi yang tidak bersalah. Ya, dengan pengakuan, dengan meminta maaf saja sebenarnya tidak cukup, tapi dia harus mengubah kembali keyakinan kesehariannya bahwa apa yang dilakukan itu salah, sehingga ada motivasi internal untuk mengubah kesalahan itu menjadi kebaikan. Ya, Bapak Ibu, saya mungkin sampai di sini mengenai restitusi, segitiga restitusi. Mungkin Pak ya nanti bisa melanjutkan lebih detail. Mohon maaf bila penjelasan saya tidak berkenan. Bila topik boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.